Selamat pagi, saudara kasih Tuhan. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan kita akan lanjutkan lagi untuk 1-2 hari membahas tentang langkah-langkah kemenangan. Dan kemarin kita telah melihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ada satu kalimat yang mengatakan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Kalimat ini jelas bahwa kemenangan yang kita peroleh itu bukan sekedar kita berjalan, mempunyai iman, percaya dengan Tuhan, setiap langkah kita adalah langkah kemenangan, bukan sekedar itu. Harus ada satu kata-kata atau sesuatu yang kita lakukan adalah bertindaklah hati-hati. Artinya bahwa hidup kita betul-betul harus wise, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita ingat akan seorang hamba Tuhan besar di Alkitab yang bernama Simson. Dia orang yang kuat, disertai Tuhan begitu rupa. Tetapi karena dia tidak hati-hati, maka kekuatan dan penyertaan Tuhan itu hilang dalam kehidupannya. Begitu juga dengan saudara dan saya. Perlu kita bertindak hati-hati. Lalu bagaimana kita ini bisa bertindak hati-hati dan sesuai dengan firman Tuhan? Kita akan lihat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan dengan jelas. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada satu bagian yang perlu kita garis bawahi, supaya kita bisa bertindak hati-hati, supaya kita bisa melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan. Sesuatu yang perlu kita perkatakan adalah firman Tuhan. Sesuatu yang kita perkatakan adalah apa yang Tuhan katakan. Taurat Tuhan perlu kita katakan. Bagaimana kita bisa mengatakan kalau kita tidak mengerti dan kita tidak membacanya? Saudara bisa, saya tidak mengerti. Orang yang tidak mengerti akan firman Tuhan sulit mengatakan firman Tuhan karena saudara tidak tahu. Tetapi kalau saudara ingin mengatakan firman Tuhan, saudara harus tahu akan firman Tuhan itu sendiri. Bagaimana caranya kita bisa tahu akan kebenaran firman Tuhan? Dikatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ada bagian yang kita perlu lakukan supaya kita bisa mengatakan firman Tuhan, yaitu kita merenungkan firman itu siang dan malam. Kita mesti belajar akan firman Tuhan itu bukan sekedar membaca, tapi kita merenungkan supaya firman itu menjadi satu dalam hidup kita dan kita bisa mengatakannya. Dan kalau kita bisa mengatakannya, maka kita akan bisa bertindak hati-hati di dalam hidup ini. Bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau kita bisa bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ya kita katakan dengan jelas, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan hidup kita adalah perjalanan kemenangan yang disebut dengan perjalanan yang berhasil. Bukan sekedar berhasil, tapi katakan sesuatu yang beruntung. Bahkan lebih daripada berhasil. Kita bisa berhasil tapi bisa tidak beruntung. Tapi dikatakan berhasil dan beruntung. Mendapatkan sesuatu yang lebih dari Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, dalam hidup ini kita tidak bisa dipisahkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, dan kalau kita tidak merenungkan kebenaran firman Tuhan itu, mustahil saudara bisa mengatakannya dengan benar otomatis. Bukan sekedar berkata, tapi mengatakan dengan benar, dengan mulut kita, dengan hati kita. Dan kalau kita bisa melakukan seperti itu, maka langkah hidup kita akan berhati-hati. Dan hasil semuanya itu, perjalanannya akan berhasil, dan kita akan beruntung. Biarlah hidup saudara adalah hidup yang beruntung, berhasil dan beruntung. Karena apa? Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam.
Kata Mazmur, apa saja yang diperbuat akan berhasil. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Biarlah apa yang kami lakukan, renungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam, membuat jalan kami hati-hati dan hidup kami akan berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi.